Rukun Islam ada 5. Sering ini saya sampaikan setiap obrolan. Rukun iman ada 6. Anak-anak kita semua yang masih TK-TK pun udah hafal karena di sekolahannya masing-masing disampaikan. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak umatnya. Tentunya akhlak itu ada rukunnya, Pak ya. Ini bukan menggurui, mohon maaf, hanya obrolan. Jadi monggo Bapak, Ibu, saudara-saudara, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil menikmati hidangan yang ada. Kalau sudah ada kopinya silakan diseruput sambil merokok. Kalau belum ada ya biar Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Inilah kelebihannya tuan rumah itu, sangat cerdas dan sangat peka. Begitu disenggol tentang kopi langsung berdiri. Padahal yang di luar pun wis ar-ar, kopi ini orang metu-metu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Para Bapak, Ibu, saudara-saudara, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sekedar obrolan, tukar kawruh bahasa orang Jawa. Ya, saling berbagi pengalaman. Mari sama-sama kita angan-angan, kita renungi setiap harinya bahwa saya sering guyonan dengan saudara-saudara itu, rukun akhlak itu ada 5. Rukun akhlak itu ada 5. Rukun akhlak yang nomor 1, dalilnya nanti tolong ditanyakan kepada ustadz-ustadz atau kiai-kiai, karena saya nggak ahli dalil, jadi saya hanya ngasih tahu aja. Yang tadi saya sampaikan, saling memberi atau tukar kawruh. Yang mana rukun akhlak nomor 1? Harus rukun dengan tetangga kanan kiri. Tolong diingat-ingat, harus rukun dengan tetangga kanan kiri. Walaupun sholatnya 5 waktu full, sujudnya sampai baduke benjut, pakaiannya melintang, kopiah nggak pernah lepas, akan tetapi kalau tidak pernah rukun dengan tetangga kanan kiri, tolong dirasakan sendiri di hatinya masing-masing. Tapi saya yakin kalau di perumahan Semara Permai ini tidak ada rukun-rukun semua ya Pak Edi ya. Tetangga-tetangga kanan kirinya selalu kompak, ya, gotong royongnya luar biasa. Mudah-mudahan. Kemudian rukun akhlak yang kedua, harus rukun dengan orang tua atau mertua. Ya, saya ulangi lagi. Rukun akhlak yang nomor 2 harus rukun dengan orang tua atau mertua. Biarpun pangkatnya di ubun-ubun, hartanya segudang, kebunnya luas, tetapi kalau tidak pernah rukun dengan orang tua atau mertua, tidak akan pernah barokah. Pada kemudian harinya hidupnya pasti sengsara. Tidak ada ya di antara yang hadir yang begitu? Tidak ada. Ya, mudah-mudahan semuanya rukun-rukun saja dengan orang tua atau mertua. Nah, saya bisa berbicara kayak begini ini karena saya pernah mengalami. Ya ini. Saya pernah mengalami tidak rukun dengan mertua. Hancur rumah tangga saya. Kemudian cerai, itu istri saya ikut, boleh ditanya itu.
bukti nyata. Maka itu karena saya sudah pengalaman, jadi saya bisa menyampaikan. Saya paling takut menyampaikan sesuatu kalau tidak pernah saya alami. Hanya saya itu sebenarnya tadi sudah saya sampaikan, andai kata ada jalan mungkin saya loncat, sudah lari keluar. Nah, saya pernah mendengar satu ayat, jangan engkau menyampaikan satu ayat pun jika belum pernah engkau alami atau engkau jalani. Rukun akhlak yang kedua harus rukun dengan orang tua atau mertua. Urutan rukun akhlak yang ketiga harus rukun dengan anak dan istri. Seberapa penghasilannya, lancarnya kayak apa, walaupun ahli ceramah, ahli ngajar ngaji, ahli kitab, ya, santrinya 1.000, 2.000, 10.000, akan tetapi kalau tidak pernah rukun dengan anak dan istri, istri dan anak, atau suami dan anak, tidak akan pernah damai. Ia itu jujur, sekecil apapun, seberat apapun, sepahit apapun. Bagaimanapun, siapapun, mohon maaf, ilmunya setinggi gunung, setinggi langit bahkan, hartanya numpuk bergudang-gudang, tetapi kalau tidak jujur, hidupnya tidak akan pernah tentram, tidak akan pernah damai. Sembahyang, ya, jangan pernah tidak sembahyang. Sembahyang. Jadi urutannya yang pertama rukun akhlak, yang pertama rukun sama tetangga kanan kiri. Rukun akhlak yang kedua harus rukun dengan orang tua dan mertua. Rukun akhlak yang ketiga rukun sama anak istri, anak suami, suami anak. Rukun akhlak yang keempat jujur. Rukun akhlak yang kelima sembahyang.